Pakai hati kita. Wajah gantengnya udah pastinya nih banyak banget nih terpampang di film-film terkenal di Indonesia. Langsung aja kali ya kita sambut ya bintang tamunya Brian Domani. Itu aku nggak tahu mulai bakal kayak gitu. Dia lagi ngomongin diri sendiri padahal tuh wajah gantengnya itu bukan aku. Halo, apa kabar? Halo, Brian. Kita baru ketemu Baik. sekarang kan, tadi belum makan bareng, kita Iya, belum bener, kan, bener. baru ketemu sekarang kan. Jangan dibocorin dong, Pak. Halo Kita kan tadi semuanya. ngobrol di sana ya. Udah ini ngobrol beda banyak lagi. banget. Halo Brian, semuanya. apa kabar? Baik, ya gitu-gitu aja. Baik ya, alhamdulillah. lagi sibuk Ya. apa nih? Lagi sibuk promo film. Promo film itu ya, Iya. Rindu Cahaya Dancer Iya, itu betul. ya. Brian, Aha. ceritain sedikit dong. Mau serius nih kayaknya dia nih. Enggak serius lah, santai aja kita. Gue juga takut kalau serius-serius banget nih. Ceritain sedikit dong masa kecil lo tinggal di lingkungan seperti apa, terus apa orang tua lo apa maksudnya tumbuh di keluarga yang seperti apa gitu-gitu. Aku dari kecil, papaku kan eksekutif chef kan. Dia chef. kerja dari hotel ke hotel ke hotel. Ini kalau terakhir sekolahku sekolah ke-12. Iya, oke. Jadi aku lahir di Jerman, pindah ke Guam, pernah sempat tinggal di Jamaica, Philippines, Pindah-pindah banyak pindah-pindah banget baik ya. banget. Aha. Tapi ya my life ya, I have nothing to complain. Maksudnya kayak jujur indah. Maksudnya kayak walaupun kita ada fase-fase di mana ya, nama juga hidup ada atas bawahnya, Iya, tapi iya. orang tua aku duanya hebat banget. Jadi kayak buat hidup aku berasa kayak nggak ada masalah sama sekali. Ya. Gimana tuh maksudnya nggak ada masalah sama sekali? Semua keluarga tuh pasti punya masalah, di mana Pasti, mereka ada pasti. financial atau apa gitu. Tapi sama orang tua aku tuh benar-benar dibuat kayak hidupnya kayak pas kecil ya, kayak selalu dibuat kayak oh we have no problems, baru kayak nggak berasa ada masalah. Oh, segalanya mungkin bisa Iya. masih cukup lah, Cukup, tercukupi mereka lah ya. pinter nutupin masalahnya. Tapi ya itu orang tua, so they want to give kehidupan The yang best. luar biasa buat What is the anaknya. best of all? Ya. Their child gitu Yes, kan. betul. Maksudnya. Aduh, gua takut belibet nih ngomongin. Ya itulah. Tapi ngerasain apa maksudnya dari sini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini sampai akhirnya di Indonesia itu adaptasinya lu ribet banget gak tuh waktu itu? Lumayan. Jadi dibilang aku kan kulturnya kan beda-beda semua tuh. Dan dimana aku juga tinggalnya pas itu di hotel. Ya. Soalnya kan papa kerja di hotel. Jadi kayak aku ketemu teman cuma 3-4 hari, mereka pindah lagi. Soalnya kayak gitu Oke, ya. ha. Dan apa namanya? Ya kultur di Jamaica, kultur di Jerman, kultur di Filipina, kultur di Indonesia juga beda banget. Jadi kayak selalu butuh waktu buat adaptasi. Tapi itu juga ngajarin aku buat cepet adaptasi dan buat teman. Cari teman di Iya. mana-mana gitu ya. Ya buat temen mah gampang buat aku pas itu. Sorry. Tapi untuk temen jangka panjang Yes, itu agak untuk susah. jadi sahabat gitu. Ya itu agak susah. Tapi itu lu merasa pernah jadi ngiri gak sama masa kecil gue pindah-pindah gini nih, tapi ada masa kecil orang-orang yang di satu pembahasan kan suka ada iya lu teman masa kecil gue dulu begini kan ada ceritanya, sedangkan lu kan pindah-pindah kayak gitu kan. Ada sih, maksudnya kayak pasti ada iri, tapi kayak mereka bilang ada teman mereka seumur hidup. Aku ada cewek satu. Ada. Itu teman sama teman mamaku punya teman. Ternyata Anaknya. papaku juga teman juga sama papanya dia. Hmm. Jadi anak itu sampai sekarang jadi temenan, tapi udah pisah. Sekarang udah nikah orangnya. Oh, udah nikah, Udah udah hidup nikah. di negara Jerman Berarti itu udah umurnya beda. beda jauh dong. Beda 4 tahun lah, 3-4 tahun. Udah 25. Iya 25. Dan ya kalau punya teman-teman banget ya belum ada, masih kayak pas itu. Tapi I have nothing to complain. Setelah aku pikirin sekarang ya, aku keliling dunia dari kecil. Iya sih. Gak semua orang dapat itu sih. Aku Gua juga bener-bener enggak. tinggal di, maksudnya kayak di tempat-tempat yang orang pengen datengin kayak Jamaica, Philippines, apa bener-bener aku pindah-pindah terus. Jadi kayak aku keliling dunia, lihat kultur banyak. Jadi kayak belajar untuk bersosialisasinya lebih gampang. Tapi nggak ngerasa ada pengaruh gitu ya dari masa kecil seperti itu sampai sekarang ini? Pengaruh gimana maksudnya? Pengaruh maksudnya dalam pertumbuhan ya pasti kan beradaptasinya akhirnya di Indonesia nih dengan kultur-kultur yang udah ada gitu kan. Maksudnya jadi pengaruh gak ke Lumayan gedenya lu gitu? Lumayan pas hal paling susah buat aku di Indonesia tuh karena kulturnya sangat berbeda ya. Iya. Iya. Apalagi sebelum di Indonesia aku tinggal 2 tempat. Aku dulu tinggal di Bali 4 tahun sama tinggal di Jakarta kan.
Dan kultur Bali sama Jakarta aja beda banget. Bener. Di Bali aja orang-orang itu aku masih ngobrol bahasa Inggris itu segala. Dan aku bisa dibilang baru belajar bahasa Indonesia banget itu pas aku tinggal di Jakarta. Dan itu lumayan susah buat bahasa. Iya. Bahasa Indonesia di mana kayak di setiap daerah Jakarta pun cara ngomongnya beda ya. Beda, Kamu ke beda. daerah Jakarta Utara, ke selatan, ke timur, ke barat tuh beda semua cara. Jadi dan di mana aku sekolah di Jakarta Utara dan tinggal di Jakarta Selatan. Jadi kayak ya lumayan susah paling susah tuh berpengaruh tuh di komunikasi bahasa aja sih. Oke. Tapi yang lain aman sih. Tapi waktu itu apa yang membuat akhirnya memutuskan Indonesia aja deh? Pertama karena papaku kerja di sini kan 4 tahun dan tiba-tiba pas tinggal di Indonesia ini aku dapat kerjaan. Kerjaan dapat Iya, tawaran. dapat tawaran apa namanya iklan awalnya, terus habis itu casting sinetron, FTV film gitu segala. Dan akhirnya aku nyaman di sini. Soalnya udah mulai gedenya di sini jatuhnya. Iya, gedenya di Bertumbuhnya, bersosialisasinya, ketemu orang-orang yang punya temannya di sini. Jadi kayak lebih asik orang-orang Indonesia. Iya, betul. Lu harus bela Indonesia. betul. Betul sih. Tapi Kalau ketemu orang yang tepat lebih asik orang Indonesia. iya benar, Iya. itu yang penting harus Iya. ketemu yang tepat, sefrekuensi supaya Iya. kita langgeng ya. Iya, langgeng ya. Gue sefrekuensi nggak? Hah? Belum masih harus kita lihat masih dulu. ngobrol, masih kenalan. Iya. Brian. Masih liatin layar soalnya kamu. Hah? Gak apa-apa. Kan nyontek-nyontek dikit. Dikat ya nanti. Brian, Aha. kalau misalkan kita ngomongin kemampuan diri kita nih ya. Aha. Kalau lu menilai diri lu nih dari angka 1 sampai 10. Aduh, Level kepercayaan diri lu tuh lu berapa sih? tergantung hari. Tergantung hari, Senin beda, Selasa beda. tergantung Rabu hari, beda. tergantung situasi, tergantung sama siapa. Ya menurut aku sih kepercayaan diri itu kan tergantung banget. Maksudnya kayak mungkin pas kamu lagi sendiri, wah percaya diri batis tiba-tiba Iya. ketemu siapa gitu kayak aduh langsung minder. Jadi ya aku salah satu orang yang kepercayaan diri aku lumayan rendah. Lumayan rendah ya. Jujur, lumayan rendah. I'm quite insecure about a lot of stuff. Tapi pintar diumpatkan saja. Pinter diubatkan. Pintar, tapi kayak aku mikir zaman sekarang pun siapa sih yang nggak punya masalah insecurities? Iya benar. Yang dimana zaman sosial media semua kita banding-bandingkan, Iya. dibanding-bandingkan sama orang, apalagi paling bahaya bandingkan diri sendiri sama orang lain, itu kan hal yang ya gitulah. Jadi kayak tergantung hari, tergantung mood. Tiba-tiba kayak hari ini aku percaya diri 7 dari 10, terus besok tiba-tiba 2. Jadi kayak ya gitulah. Tapi ngedropnya bisa lu rasakan kayak gitu. Berasa pasti ya. siapa sih bohong banget kalau enggak orang bilang mereka selalu percaya diri, enggak. Tapi Masih ada iya momen. sih. It's Kayak- ups and down itu. Ya hidup lah, naik turun. Kayak ngelihat sosial media tuh yang paling banyak pengaruh banget sih. Kayak Iya. ngeliatin teman-teman lagi kegiatan ini, Iya. teman-teman lagi ngeliatin sedangkan kita di rumah kayak nggak Iya. dibutuhin sama orang-orang gitu. Pernah nggak sih lu merasa kayak gitu? Ya pastilah itu ada beauty sama ada sadness di sosial media ya. Looks beautiful. Iya. Mereka lagi jalan-jalan gitu segala, tapi kita nggak tahu di belakangnya juga kan soalnya. Ya itu ya bahayanya kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain. Ya nggak mungkin nggak. Kita namanya manusia, kita pasti bandingkan diri kita sama orang lain kan. Tapi ya udahlah, nikmatin aja. So kalau lagi kayak gitu lagi bad, it's just a bad day lah. Mudah-mudahan besok udah nggak lagi, atau matiin dulu sosial media bentar, benar. baca buku Vakum sama dulu. keluarga dulu bentar, sehari 2 hari, terus baru buka lagi. Tapi lu tipikal orang yang ngobrol sama orang nggak sibuk sama sosial media, handphone gitu? Enggak, kalau aku lebih ngobrol tuh hangat ya? suka ngobrol. Tanya yang calling aku kesini, kayak susah banget calling aku kesini. Soalnya aku nggak gila megang HP Nggak kalau gila megang handphone ya? nggak ada kerjaan. Iya. Soalnya ya gitulah. Orang-orang juga tahu yang ikutin sosial media aku juga, aku jarang banget on, maaf ya kalian semua. Walaupun bikin iri sih baru dapat tanda tangan dari Sergio Perez ya. Yo man, lu nonton F1? Hah? Nonton F1? Enggak, gue Enggak, nggak terlalu waduh. sih. Cuman gue ngeliat, oh iya gila. Iya. Oke juga Seko. nih dapat Iya. tanda tangannya. Itu aku awalnya kira kayak mau bohongan, ternyata tanda tangan beneran, spidol beneran. Aku kayak wow, gini dong, waduh, hampir hilang. Ya, buat kalian semua yang bingung Sergio Perez siapa, dia pembalap F1 dan tim F1, ya. Red Bull baru menang kemarin. So ya, Ya. Ya. Boleh buat gua enggak itu? enggak, kita belum sedekat itu, enggak. Tapi ngeliat aja boleh ya gua. foto Boleh, ya, boleh. Brian, Aha. pada saat apa sih lu merasakan insecure? Banyak itu yang aku bilang. Di saat kayak mungkin pas pertama kali aku datang ke sini juga quite insecure Iya sih, juga. iya. Maksudnya kayak Gua ketemu biasa. aja. Nah, gue juga ketemu lu quite Iya, insecure iya. juga. Jadi kayak tergantung. Biasanya kalau di tempat baru Betul baru. pasti berasa insecure.
dapet job baru, insecure sama diri sendiri kayak apakah aku bisa peran ini, apakah aku pantas, aduh aku lawan mainnya sama dia, apakah aku cocok atau enggak nih. Pasti biasanya itu tempat-tempat yang baru. Tempat-tempat baru ya. Iya. Nah biasanya lu tuh lebih kayak membuka diri atau lu menunggu orang untuk akhirnya, karena kan ada insecure tadi kan. Iya. Lu Itu aku bilang aku insecure orangnya tapi pinter ngumpetin. Pinter banget ngumpetinnya. Kadang-kadang aku lupa aku insecure juga. Jadi kayak kalau ketemu orang baru atau situasi baru ya, kalau situasinya sangat nggak ada yang mulai duluan ya aku yang mulai. Tapi kalau ya aku coba ngobrol, aku biasanya kalau tempat baru tuh pasti scanning, mesti kayak lihat kayaknya bisa, bukan judging a book by its cover ya, tapi kayak mungkin aku bisa ngobrol sama dia atau mungkin dia asik, aduh kayaknya nggak bisa ngobrol sama dia dulu deh, coba yang lain dulu kayak gitulah. Tapi pasti diem dulu Awalnya. diem dulu sampai akhirnya Scanning dulu, lihat dulu gitu kan. Gimana, basa-basi dulu lah Indonesia dulu. Duduk minum apa, mau makan apa, basa-basi terus tiba-tiba ketawa-ketawa ya. Kalau baik ya, kalau tiba-tiba nggak enak ya aku cabut aja langsung. Cabut. Ya udahlah ya, nggak nyaman di situ, mendingan gue cari tempat yang nyaman gitu kan. Why would I want to waste my energy kan? Iya benar sih, nggak perlu bertahan di satu situasi yang. Kalau orang terdekat aku tuh pada tahu semua kalau aku nggak suka ya aku pasti bakal kelihatan banget nggak suka. Itu doang yang nggak bisa lumpetin berarti. Enggak, aku sangat nggak ada filter ya soalnya orang ya. Kalau aku nggak suka aku nggak suka. Nah ngomongin tentang low self esteem nih, ketika lo misalkan kayak waktu itu deh soal ini, lo nyanyi kan, itu lo ada perasaan ini gak? Ada nggak pedenya atau nggak mampunya ketika lo memulai itu awal ya? Itu kan awal kan? Pastilah, itu dimana awal-awal aku bahasa Indonesia aja belum jelas ngomongnya, masih belibet-belibet ngomongnya, masih kayak ini bule dari mana nyasar di Indonesia kayak gitu. Dan dimana ya pas zaman boyband apalagi ya kita semua tahu pas zaman boyband cilik siapa yang jaya-jayanya, CGR itu semua kita selalu dibanding-bandingin sama mereka. Jangankan dibandingin sama orang penonton tapi juga dibandingin sama orang-orang produksi, orang-orang label segala. Jadi kayak lama-lama kita mikir kayak apakah kita pantas di dunia ini. Tapi lama-lama kita berpikir kayak kita semua tuh ada bedanya. Mungkin ya CGR ada plusnya mereka juga, kita juga ada plusnya kita juga. Ya kita harus cari aja, soalnya kan semua orang tuh beda. Iya benar. Nggak bisa disamain, maksudnya kayak cari perbedaan pasti selalu ada, tapi ya ada positifnya ada negatifnya, dan kita harus cari itu aja sih. Tapi apa tuh yang waktu itu lo lakukan kayak? Baik discuss sama, soalnya kan ini band kan, kita di mana Super Seven itu 7 anak banyak ya, otaknya bukan 7 doang, 14 ya, sama ibu-ibu ya. Masih kecil soalnya, masih ada 14 otak, jadi kayak disinkronin kayak kita mau jalan kemana nih, ini mau gimana nih, kita mau apa, ini kita lagi dibawain ini, kita mau harus gimana, kayak baik discuss. Pada akhirnya nggak ketemu juga, kayak bubar juga ya. Jujur aja. Tapi ya kita udah berusaha selama 3-4 tahun lah. Iya, tapi lu cukup puas gak waktu itu akhirnya men-challenge diri lu dengan hal itu? Tanpa itu aku nggak mungkin di sini sekarang. Tanpa itu aku nggak mungkin podcast sama ini pakai hati kita. Iya dong, pastinya. Maksudnya ya kan? Emang ada ups and downs ya pas zaman itu. Itu secara tidak langsung aku mulai di zaman itu 2011 dan itu belum zaman sosial media banget. Baru cuman Facebook sama Twitter. Jadi belum ada Instagram, belum ada gitu segala. Iya kan, kalau nggak salah 2011 belum ada Instagram, belum ada gitu segala kan. Belum se-hits ini, mungkin udah ada cuma belum se-hits itu. Jadi kayak emang kita kerja keras banget gitu buat naiknya itu kayak lumayan keras. Jadi tapi aku senang kok aku belajar, aku jadi bisa dance gara-gara mereka bisa basic nyanyi gara-gara sana. Jadi kayak nggak ada nyesel sama sekali. Oke. Terus akhirnya lu selalu happy, nggak selalu happy kok. Ya nggak selalu happy, cuman kan maksudnya bisa men-challenge akhirnya, oh ternyata kemampuan gue juga bisa lah di sini gitu kan. Ya menurut aku kayak kita jangan cari positifnya. Ada quote, ada negatif juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Ada quote yang aku pernah ini, mungkin aku salah ya, maaf salah ya. Aku baca buku dulu. Mencari positif adalah hal yang negatif sebenarnya. In the moment you look for the positivity, the search of positivity is actually negative itself. Karena mencari positif itu sebenarnya kayak buat apa gitu? Maksudnya kayak positif itu ada cuma karena ada negatifnya. Gede sih ya? Iya. Dan kalau kamu cari positif doang, nggak mungkin ada, it's just a dream gitu, nggak real gitu.
Hidup nggak ada namanya happy doang. Happy itu cuma sementara doang. Iya. Jadi kalau orang bilang aku mau hidup happy selamanya, Nggak menurut aku personally kayak ini aku ya, nggak mungkin selamanya. Berarti Kamu butuh sedih sama pahitnya untuk merasakan manis itu soalnya. Iya, biar Dan dia sedih tahu pahitnya rasanya. juga itu yang ngajarin kamu banyak soalnya. Iya bener juga sih, maksudnya jangan nggak mungkin selalu akan happy. Bener. Tapi di saat kamu dapetin happy, itu benar-benar jadi berasa wah indah sekali. Ya tapi ya tanpa yang pahit-pahitnya, happy itu bakal biasa aja. Oke, Brian, kalau aku ngomongin kemampuan diri nih balik lagi ya. Merindu Cahaya Damstar. Oke, baik. Kan? aku lihat kamu kan bermain sebagai Nicholas Van Dijk ya. Van Dijk ya. Van Dijk. Van Dijk. Ya. Iya. Salah. Tapi emang bacanya tulisannya Dijk. Iya, tapi kan gitu orang Belanda Terus, baca Van Dijk. apa namanya? Di situ kamu berperan sebagai seorang laki-laki yang agnostik gitu kan. Terus itu gimana tuh? Waktu itu kamu men-challenge diri kamu ketika mendapatkan peran itu? Itu jujur skenario itu kita kan reading sebulan. Dan skenario berubah baik banget. Awalnya skenario tebel banget, terus tipis, terus agak sedang lagi. Jadi kayak aku bersyukur banget dapat cast sama tim yang sangat mendukung, sangat open. Bu Hadra juga seorang director yang sangat open dan enggak mau dengar masukan. Semua pemain juga. Jadi kayak mereka sih, bukan aku doang yang buat karakter Nicholas Van Dijk ini. Jadi kayak aku masukin ini, terus Amanda Rawls bilang, oh mungkin juga kamu bisa kayak gini. Atau Rahel Amanda, oh mungkin ini aku juga. Soalnya Nicholas Van Dijk ini kan fiksi. Karakter belum terbentuk, cuma di buku doang. Dan setiap orang yang membaca karakter itu berbeda semua. Jadi kemarin kalau aku mikir kayak Nicholas gini doang, tapi ternyata pas orang lain ngasih tau kayak dia kayaknya juga bisa ini deh, coba deh. Coba. Akhirnya kita discuss semua ya, akhirnya dapet Nicholas. Berapa lama tuh kamu akhirnya membangun karakter? Sebulan dan selama syuting. Jadi sekitar karakter itu kan karakter manusia pun in real life itu kan selalu terbentuk. Nggak mungkin gitu doang. Sejalannya cerita juga ada bentukan baru, ada masalah baru, ada lah it evolves lah karakternya selama filmnya juga. Jadi kayak 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih kurang lebih. 2 bulan lebih buat Nicholas Van Dijk itu. Semuanya Ya gitu. semuanya. Itu reading sama shooting. Dan melihat apa ya, maksudnya dari yang kita, lu percaya agama kan, maksudnya aslinya kan, maksudnya beragama juga kan, ya, melihat peran itu sebagai agnostik, akhirnya lu melakukan hal apa tuh waktu itu? Kalau si Nicholas sebenarnya mungkin nggak diceritakan di film ya, tapi ada alasan kenapa dia agnostik jadinya. Mungkin aku nggak bisa mengerti banget, tapi aku mengerti di sepatunya Nicholas. Soalnya kan Nicholas itu ada masalah dengan di film ini nggak kelihatan, tapi kalau kamu baca buku ya masalah keluarga, masalah ibu, masalah papa. Jadi mudah-mudahan kalau untuk mengupas lagi Nicholas, mudah-mudahan di film berikutnya ada. Hopefully kalau ada film berikutnya, makanya jangan lupa nonton. Jadi banyak sebenarnya masalah bertubi-tubi. Masalahnya banyak, soalnya kan orang menjadi karakter tertentu itu kan banyak hal yang terjadi. Bukan tentang agama doang, maksudnya kayak dia tiba-tiba orang yang tiba-tiba introvert, extrovert itu kan banyak hal yang terjadi juga. Jadi kayak dia layernya banyak nih, tapi belum ditunjukkan di film ini, dan aku takut kalau aku sebutin sekarang spoiler. Jangan sedikit aja, aku tuh lebih penasaran ke prosesnya gitu kan, karena itu kan berhubungan sama kemampuan diri kita kan. Betul. Waktu itu pernah merasakan keraguan gak sih sampai akhirnya gue mampu gak ya? Gue selalu kayak gitu. Aku selalu kayak gitu. Kamu selalu kayak gitu. Aku selalu setiap kali dapat project, apalagi project yang aku suka ceritanya, kayak wow, alhamdulillah, kayak pas Jam Bumi Manusia aja deh, tiba-tiba dapat Bumi Manusia, itu aku kayak yakin nih aku nih. Itu lucu banget ceritanya, kayak bener-bener kayak aku baru mau beli bukunya, tiba-tiba ditawarin casting. And I was like, casting ya, itu bukan tiba-tiba dapat, terus kayak casting dulu, aku jadi gimana nih, cocok nggak ya aku anak sinetron di sana. Tiba-tiba banyak lah doubt setiap hari aku ke lokasi pasti ada. Tapi di saat harus udah action, udah itu harus hilang dari kepala. Langsung. Itu harus hilang. Tapi kayak sebelum take tuh pasti selalu aku personally. Ada pemain yang enggak ya, tapi kayak karakter apa sampai Nicholas Van Dijk pun kayak gitu. Iya, maksudnya kayak itu kan dari yang kita beragama ya, tiba-tiba jadi agnostik. Aku dengar kamu sempat riset juga ya waktu itu ya. Riset? Iya. Untuk tahu orang-orang agnostik tuh kayak gimana sih pemikirannya gitu kan pasti. Nggak bisa disamain semua sih, semua karakter orang apapun itu kayak
agnostik atau enggak ya, maksudnya kayak they're all different. Yeah. Cara agnostik orang tuh beda semua, mungkin ada cara percayaan orang tuh beda semua, jadi kayak ada teman aku lagi gitu, dan ya akhirnya aku coba ngikutin beberapa hal dari dia, itu aja sih. Apa tuh? Beberapa halnya boleh kamu sharing nggak ke kita? Maksudnya, sangat sampai kamu akhirnya memutuskan oke, ini masuk nih ke sangat gimana ya, sangat teliti orangnya, sangat on paper, sangat detail, sangat semuanya pakai otak nggak pakai hati, gitulah kalau ya, maksudnya kayak semua dipikirin, nggak mungkin nggak gitu logika, apa sih nggak jelas gitu, baik bertanya kayak gitu gitulah. Jadi tapi itu riset ke temen itu yang terakhir atau ada beberapa yang kamu riset? Enggak, kalau buat Nicholas ya ke itu. Ke Nicholas ke dia doang. Terus bertukar pikirannya lama juga enggak? Itu cuman kayak beberapa hal doang. Ya kayak gitu lah. Cuman kalau ngomongin balik lagi tadi kalau soal ragu ya, gitu. Nah, kalau menurut kamu tuh kayak sifat keraguan itu pengaruhnya lebih besar dari lingkungan atau dari didikan orang tua? Good question. Ya. Lingkungan maksudnya teman kan? Iya kan tadi kamu bilang lebih ke diri sendiri kan, ragu kan, lebih diri sendiri. Nah, itu biasanya kamu menjadi seperti itu apakah karena pengaruh lingkungan nih atau karena pengaruh didikan orang tua biasanya gitu? Aku kayaknya nggak bisa jawab semua orang, tapi ya mungkin dari cerita aku sama teman-teman aku atau di Indonesia mungkin ya, orang tua nggak sih menurut kamu? Iya nggak sih? Menurut kamu orang tua nggak sih? Soalnya kayak aku ngerti orang tua aku amazing, mereka ngapain, tapi aku dengar cerita-cerita temanku juga, mereka ingin yang terbaik dari anaknya. Secara tidak langsung mereka membanding-bandingkan sama anaknya, bukan anak orang lain. Satu sisi gitu. Ya, kan? Dibandingkan anak orang dibandingkan sama anak tetangga. Dia aja kayak gini. Sih, iya. Bener. Dan karena itu yang aku lihat ya, pada akhirnya anaknya juga mikir kayak, oh iya ya, kok aku nggak bisa kayak dia ini sekarang. Dan menurut aku mungkin ya keraguan yang paling gede itu dari keluarga sih. Iya. Kalau aku sih emang setujunya lebih ke keluarga sih. Kayak kamu pasti dengar juga cerita yang dimana orang-orang pada dibanding-bandingin sama tetangga, sama anaknya ini, diajar ranking, masa kamu enggak kayak gitu segala. Aku ngalamin. Iya, soalnya gitu kan. Ngalamin banget gitu kayak. Mungkin kamu udah ngalamin, dia udah nikah, kok kamu belum nikah? Itu banyak banget dan itu udah umur berapa saya ya kan. Jadi kamu ragu juga apakah aku harus nikah? Do I want to? Do I ini? Soalnya lu mau bayarin gue nikah. Iya. Gitu kan. Kayak tapi memang paling pengaruh kayak keluarga. Akhirnya apa ya? Ketika kamu tidak mendapatkan kasih sayang yang hangat dari keluarga, itu akhirnya kadang tuh kita di lingkungan baru ya, ngerasa kayak tersisih kadang ya. Kok ngeliat dia hidupnya happy ya, kayaknya keluarganya juga happy deh. Tapi banyak juga mungkin yang nutupin gitu kan. Cuman ada orang yang menutupinya dengan diem, ada orang yang menutupinya dengan ngapain atau ketawa-ketawa, happy aja gitu kan. Banyak juga mungkin kalau kamu kita tahu lah pelawak-pelawak lah ya. Kalau kamu? Ya kalau aku sih biasanya bisa dua sih, bisa diem, kadang ya jadinya ngelucu juga kalau ngelucu atau tiba-tiba nangis. Nangis sih enggak sih. Enggak, aku ya. Aku kalau nangis lebih di kamar tapi. Tapi kalau curhat tiba-tiba ketemu orang yang deep gitu ya, yang asik untuk diceritain ya bisa jadi nangis juga sih. Aku tuh biasa jarang curhat ke orang. Karena aku sih keluargaku udah sangat open. Aku grateful banget buat keluarga Doman ini, maksud keluarga aku. Communication-nya bener-bener nggak ada yang di filter. Maksudnya kayak nggak ada yang aku takut ngomongin ke mereka. Jadi kamu semua cerita ke mereka. Karena dari dulu kita pindah-pindah kan selalu berempat. Ya aku bilang negara ini kan kita selalu berempat. Jadi kayak apapun aku ceritakan, apalagi ke adik aku ya. Adik aku tuh bener-bener setara sama aku bilangnya. Makanya nggak ada, dia nggak mengaku kakak buat apa juga kayak. Panggil nama aja udah. Maksudnya kayak emang kita setara. Jadi dari dulu emang selalu bersyukur banget tadi dia bisa dibagi cerita gitu. Jadi kayak bercerita ke orang tuh aku jarang banget. Menurut kamu berarti nakoda dalam hidup kita itu memang pikiran kita sendiri? Yes. Ya. Yes. Setuju. Dari kita sendiri. Gini deh, baik orang kan suka nyalain lingkungan. Yes, lingkungan itu suatu aspek atau satu faktor yang buat kamu melakukan kesalahan atau apa gitu. Tapi ada banyak orang di situasi kayak gitu tapi beda outcome-nya.
Contohnya kayak kamu pernah dengar nggak sih kembar dua yang papanya peminum berat? Pasti kamu pernah lihat lah di sosial media. Satu jadi sukses, satu jadi peminum juga. Hidupnya bareng kan? Keluarganya bareng kan? Tapi beda. Soalnya mereka pilihannya beda. Kayak gitulah. Keputusannya beda-beda. Ya aku ngerti. Mungkin kalau kamu nggak punya love atau warm dari keluarga kamu, atau mungkin kamu nggak beruntung orang lain, tapi ya pada akhirnya yang ngambil keputusan itu kamu. Iya. There's no one else to blame but yourself. Tapi jangan sampai terpuruk juga. Making a wrong decision is normal gitu. Iya, tapi kan kadang susah kita mengatur emosi, mengatur perasaan, apalagi kan kadang ada yang terbawa. Susah, kamu bilang susah. Susah bukan berarti nggak mungkin kan? Bener sih, bener juga. Susah bukan berarti nggak mungkin. Susah bukan berarti nggak mungkin. You need maybe more time to learn it aja. Mungkin butuh waktu lebih untuk belajar mengontrol emosi. Aku juga masih susah. Iya. Masih kayak kita semua hidup tuh belajar semua kan gitu soalnya. Jadi kayak ya nakoda kita ada otak kita sendiri. Iya sih. Perasaan kita sendiri. Brian, kasih tips dong buat orang-orang di Pakai Hati kita ini untuk penonton-penonton, buat orang-orang yang merasa nggak berguna itu harus bagaimana tipsnya? Mungkin satu hal yang aku bisa bilang it's normal. Ya itu hal yang biasa. Aku nggak mau bilang kayak kamu seharusnya nggak berasa kayak gini. Enggak, it's normal. It's normal. Ya, maksudnya kayak and you're not alone berasa kayak gini. Mungkin aku bisa bilang mungkin salah satu big factor ya karena kamu sering membandingkan diri kamu sendiri sama orang lain. Dan jangan lupa kalau kamu bandingin sama diri sendiri sama orang lain ya itu belum tentu kenyataan mereka. Mungkin itu cuma facade atau permukaan. Cuma permukaan mereka senang padahal belakangnya beda. Tapi kayak it's normal. Kalau kamu lagi nggak percaya diri, kalau nggak itu ya nikmatin aja. Iya benar. Itu hal yang biasa. Soalnya itu malah bagus buat kamu. Artinya kamu bakal evolve. Karena kamu nggak percaya diri, nggak enak di tempat itu, kamu pasti bakal cari tempat lain. Entar suatu hari nanti jalannya hidup kamu bakal tahu apa nyamannya kamu di mana. Tapi ya rasa kayak nggak percaya diri, rasa nggak worth it, itu kayak itu hal yang biasa. Nggak mungkin ada orang di dunia ini aku bilang nggak merasakan kayak gitu. Mau bilang no I love my life, aku pede apa? lu pede tapi pakai baju kayak gitu kayak you care so much, kayak it's normal. Ya masih kayak and you're not alone. Jadi kayak I can't give tips karena semua orang tuh beda. Tapi mungkin di momen kamu menyadarkan itu hal yang biasa, kamu bakal dapat jawaban buat kamu sendiri. Kayak gitu lah. Benar. Banyak juga sih memang yang menutupi membuat hidupnya seolah-olah seru untuk menutupi kesedihan. Itu banyak banget. Beda. Semua orang tuh beda cara nutupinnya. Ada yang bilang diem, ada yang kayak ketawa. Ya itu yang bilang kayak karena mungkin kita yang di sini kan suka think someone's perfect. Semua tuh benar-benar sempurna. Nggak ada orang sempurna. Itulah di dunia ini nggak ada yang sempurna gitu kayak. Dan mereka kayak ini hidupnya keren banget. Enggak men, itu cuman apa yang mereka capture satu moment dari sumber hidup mereka itu beda. Jadi kayak mungkin mulai jangan bandingin diri kamu sama orang lain, tapi itu pasti susah. Di zaman sekarang tuh susah. Tapi ya mungkin tipsnya ya menjadarkan kalau kamu nggak sendiri, itu normal kok. Itu normal. Aku ini sih senang sih, maksudnya mulailah jangan membandingkan dengan orang lain. Tapi susah apa sih? Ya it's the best thing kalau bisa. It's the best thing. Tapi itu aja yang dipegang gitu supaya kesannya gampang. Dan mungkin dipegang pada akhir kalau kamu di saat rasa kayak percaya diri, jangan sampai merasa kayak worthless gitu kayak. It's normal to feel like that way. Ada ups and down gitu ya. Ya nikmatin aja dulu deh. Luar biasa nih Brian Domani. Udah jawaban-jawabannya sangat luar biasa. Thank you banget udah datang ke Pakai Hati kita, udah mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih udah ngundang. Maaf ya kemarin agak susah diundangnya. Jarang megang HP. Sampai ketemu lagi nggak apa-apa sih, yang penting ditanggepin kan walaupun lama kan. Benar. Terima kasih. Luar biasa. Thank you banget ya Brian. Terima kasih semua Brian. Gue jadi salah lagi jadi inget cerita Brian. Terima kasih semuanya lagi udah denger ini mungkin di podcast. Satu lagi nonton video dari YouTube. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Bener kan gitu kan? Yes, bener. Diwakili sama Brian. Dan nonton konten mereka yang lain-lain juga. Ini bisa didengar mana aja? Spotify bisa. Spotify. Di mana? TikTok juga ada itu. Spotify, TikTok sama YouTube.
sama Instagram. Oke guys. Udah 4. Mudah-mudahan ketemu lagi ntar. Yes, sampai ketemu lagi Brian. Domani. Yeah, hampir. Sorry. santai, Hampir. santai. Aduh. Oke. Ya udah, bye-bye. Bye. Pakai hati.